Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Imanda dengan nomor NIM 0801523038. Di sini saya akan mempresentasikan diplomasi publik di Asia Timur, pop culture negara Jepang. Di Asia Timur, saat ini menjadi salah satu kawasan paling dinamis dalam persaingan soft power, terutama antara Jepang, Korea Selatan, dan China. Korea mendorong Hallyu atau Korean Wave melalui K-pop dan drama. Sementara di China mengandalkan Confucius Institute, film, serta media internasional. Jepang bersaing dengan menonjolkan kekuatan budaya populernya. Sejak akhir 1970-an, ketika citra Jepang banyak dikritik hanya sebagai kekuatan ekonomi, pemerintah mulai mengembangkan diplomasi budaya untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dengan negara-negara tetangga. Budaya populer seperti anime, manga, musik J-pop, game, fashion jalanan, dan kuliner Jepang digunakan sebagai instrumen diplomasi publik modern untuk menjangkau langsung masyarakat di Asia Timur. Jadi, di presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana berbagai elemen pop culture tersebut dirancang dan dimanfaatkan sebagai sumber utama soft power Jepang di kawasan. Selanjutnya, diplomasi publik. Diplomasi publik dapat dipahami sebagai upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah bersama aktor non-negara seperti media dan komunitas masyarakat untuk membentuk persepsi serta opini publik di luar negeri agar selaras dengan kepentingan nasional. Berbeda dengan diplomasi klasik atau tradisional yang berfokus pada negosiasi tertutup antara pemerintah dan diplomat. Diplomasi publik bekerja di ruang yang terbuka, langsung menyapa masyarakat luas. Dalam praktiknya, diplomasi publik ini memanfaatkan berbagai instrumen yaitu media massa dan media sosial, program pertukaran pelajar, festival budaya, hingga produk budaya populer seperti film, musik, dan game. Target utamanya Jepang adalah generasi muda dan komunitas penggemar budaya pop, misalnya fans anime, J-pop, dan game, serta komunitas daring lintas negara yang aktif di platform digital. Kelompok-kelompok inilah yang diharapkan menjadi jembatan people to people dan secara tidak langsung menyebarkan citra positif Jepang di kawasan. Selanjutnya, soft power Jepang. Dalam teori HI, Joseph Nye menjelaskan soft power sebagai kemampuan sebuah negara untuk mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan yang dianggap sah bukan dengan paksaan militer atau tekanan ekonomi. Konsep ini sangat relevan untuk membaca strategi Jepang yang banyak mengandalkan citra, gaya hidup, dan produk budayanya untuk mendapatkan simpati publik di luar negeri. Setelah era 1970-an, Jepang dipersepsikan semata-mata sebagai kekuatan ekonomi sehingga muncul kritik bahwa negara ini hanya berorientasi pada kekuatan material. Untuk merespon citra tersebut dan meredakan ketegangan dengan negara tetangga, Jepang mulai mengembangkan diplomasi budaya yang lebih sistematis, termasuk promosi seni tradisional dan budaya populer. Kekuatan soft power Jepang berakar pada perpaduan yang khas antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, Jepang ini memiliki warisan budaya seperti samurai, geisha, matsuri, dan kuliner wasoku. Di sisi lain, Jepang dikenal lewat anime, manga, teknologi tinggi, dan gaya hidup urban yang dianggap keren oleh generasi muda di berbagai negara. Kombinasi inilah yang membuat Jepang tampil untuk dibanding pesaingnya di Asia Timur. Selain itu, berbagai kegiatan wisata dan acara internasional, misalnya seperti Olimpiade Tokyo, World Expo, serta festival budaya menjadi panggung penting untuk menampilkan modernitas sekaligus kedalaman budaya Jepang melalui desain kota, teknologi, upacara pembukaan, dan atraksi budaya yang ditonjolkan.
Jepang berupaya menguatkan citra sebagai negara yang maju serta teknologi, namun tetap menjaga akar tradisinya. Lalu selanjutnya strategi nasional Cool Japan. Jadi Cool Japan ini adalah payung kebijakan pemerintah Jepang untuk menjadikan budaya kreatif seperti anime, manga, game, fashion, desain, dan kuliner sebagai sumber utama daya tarik negara di mata dunia. Melalui label ini, Jepang ingin menunjukkan bahwa budayanya bukan hanya tradisi, tapi juga produk kreatif modern yang punya nilai ekonomi tinggi dan mampu memperkuat citra positif Jepang. Tujuan utama program ini ada 3. Yang pertama, memperbaiki dan menguatkan citra Jepang sebagai negara yang kreatif, modern, dan bersahabat. Yang kedua, mendorong perluasan pasar bagi industri kreatif Jepang di luar negeri, terutama di Asia Timur, di mana basis penggemar anime, J-pop, dan game sangat besar. Yang ketiga, mempertahankan dan memperkuat posisi Jepang sebagai salah satu pusat budaya penting di kawasan, di tengah persaingan dengan Korean Wave dan ekspansi budaya Tiongkok. Dalam pelaksanaannya, berbagai aktor terlibat, yaitu Kementerian Luar Negeri Jepang atau MOFA yang mengintegrasikan Cool Japan ke dalam diplomasi publik, Japan Foundation yang menyelenggarakan program kebudayaan, Cool Japan Fund yang memberi dukungan finansial untuk proyek kreatif di luar negeri, serta organisasi pariwisata dan perusahaan media atau hiburan. Namun, tantangannya itu ada beberapa mengkritik bahwa koordinasi antar lembaga sering kurang efektif, dan kebijakan ini terkadang terlalu berorientasi komersial sehingga kurang mendengar aspirasi komunitas kreatif dari fans. Lalu selanjutnya, pop culture sebagai instrumen diplomasi. Pop culture itu sederhananya adalah budaya yang lahir dari masyarakat, berkembang secara luas dan dikonsumsi oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Isinya itu biasanya hal-hal yang sedang tren, gampang dinikmati, dan dekat dengan kehidupan generasi muda. Anime dan manga sebagai ikon budaya global. Lalu musik J-pop dan idol sebagai jembatan emosional dengan fans Asia Timur. Lalu ada game dan teknologi, itu hiburan membangun citra Jepang sebagai negara inovatif. Fashion dan Harajuku, budaya kawaii dan karakter populer sebagai gaya hidup global. Lalu kuliner Jepang dan wisata kuliner sebagai diplomasi budaya sehari-hari. Selanjutnya ini anime dan manga sebagai soft power. Anime dan manga ini awalnya berkembang sebagai hiburan lokal, tetapi sejak akhir 1980-an mulai diekspor ke banyak negara di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Sejak itu, pemerintah dan industri Jepang menyadari bahwa anime dan manga itu bukan hanya produk komersial, tetapi juga aset budaya yang bisa membentuk citra Jepang sebagai negara kreatif dan berbeda dari Barat. Di Asia Timur, anime ditayangkan di televisi, diakses lewat platform streaming, dan dibicarakan dalam komunitas fandom lintas negara. Sejumlah judul kemudian menjadikan icon soft power, yaitu Doraemon pernah ditunjuk sebagai anime ambassador untuk memperkenalkan Jepang ke anak-anak di berbagai negara. Sementara serial seperti Naruto, One Piece menanamkan imajinasi tentang Jepang melalui tema persahabatan, kerja keras, dan pertualangan. Di sisi lain, film studio Ghibli seperti Spirited Away dan My Neighbor Totoro memperlihatkan sisi puitis, ekologis, dan spiritual Jepang dan sering diapresiasikan di festival film internasional. Lalu festival anime dan ajang cosplay yang rutin diselenggarakan di Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan menjadi ruang interaksi people to people, di mana penggemar dari berbagai negara bertemu, berbagi minat yang sama, dan memperkuat kedekatan emosional dengan budaya Jepang. Dampaknya terlihat jelas. Pertama, munculnya fenomena anime pilgrimage, yaitu penggemar mengunjungi lokasi nyata yang muncul dalam anime.
atau film Ghibli sehingga mendorong wisata ke kota-kota tertentu. Kedua, banyak fans mendorong belajar bahasa Jepang agar bisa menikmati konten tanpa terjemahan dan komunikasi langsung dengan komunitas global. Lalu yang ketiga, terbentuknya komunitas fans internasional yang secara sukarela menerjemahkan, membuat fan art, mengelola acara, dan menyebarkan informasi, menjadikan anime dan manga sebagai saluran soft power yang hidup dan terus berkembang. Selanjutnya, musik J-pop dan idol culture. Perkembangan J-pop dan idol culture ini berawal dari transformasi musik pop Jepang pada tahun 1970 sampai 1980-an, ketika Kayokyoku ini mulai bercampur dengan pengaruh rock dan pop barat. Dari situlah lahir J-pop modern sekaligus sistem idol group. Jadi di mana Gens itu membentuk grup penyanyi muda yang dekat dengan penggemar, tampil rutin di televisi, dan menjual citra sehari-hari yang bisa disukai oleh anak-anak muda. Musik J-pop dan culture idol seperti AKB48, Arashi, sering dipandang sebagai representasi budaya urban Jepang yang energik, modis, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda melalui lagu, koreografi, dan citra panggungnya. J-pop menampilkan versi Jepang yang modern sekaligus unik dibandingkan musik populer dari negara lain. Di Asia Timur ini, konser J-pop rutin digelar di kota-kota seperti Seoul, Taipei, Hong Kong, dan Singapura, walaupun harus bersaing dengan dominasi Korean Wave. Basis penggemar J-pop tetap kuat dan menjadi salah satu saluran penting bagi Jepang untuk mempertahankan kehadirannya budayanya di kawasan. Kolaborasi lintas negara, misalnya proyek bersama artis Jepang, Korea, dan Taiwan, serta pemanfaatan platform digital seperti YouTube, layanan streaming musik, dan media sosial, membuat J-pop ini mudah diakses dan dibagikan lintas batas. Hal ini mempercepat penyebaran lagu, gaya berpakaian, dan tren budaya yang berhubungan dengan Jepang. Para penggemar memainkan peran penting sebagai duta informal, yaitu mereka menerjemahkan lirik, membuat konten promosi, mengorganisasikan fan meeting, dan meniru gaya fashion dari idol favoritnya. Aktivitas ini secara tidak langsung menyebarkan bahasa, gaya, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan Jepang ke komunitas yang lebih luas, sehingga musik J-pop dan idol culture-nya ini menjadi alat soft power. Selanjutnya, industri game Jepang. Awal kebangkitan industri game Jepang ini bisa ditelusuri ke akhir 1970 sampai 1980-an ketika perusahaan Jepang mengembangkan mesin arcade dan konsol rumahan seperti Famicom, Nintendo Entertainment System. Pada periode ini, judul-judul seperti Super Mario Bros., The Legend of Zelda, dan game awal berbasis role-playing mulai dikenal secara luas, menjadi Jepang itu salah satu pusat inovasi game di dunia. Seiring berkembangnya teknologi, nama-nama seperti Nintendo, Sony dengan konsol PlayStation, serta waralaba Pokemon menjelma menjadi ikon global yang langsung diasosiasikan dengan Jepang melalui desain dunia permainan, karakter yang kuat, dan teknologi konsol yang terus diperbarui. Jepang tampil sebagai pelopor kreativitas digital dan entertainment teknologi. Game tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menjadi medium narasi yang membawa imajinasi dan nilai-nilai budaya Jepang. Banyak judul yang menonjolkan tema pertualangan, kerja keras, persahabatan, dan eksplorasi dunia fantasi yang dipadukan dengan elemen desain khas Jepang, mulai dari arsitektur, makanan, sampai simbol tradisional yang dimodernkan. Dengan cara ini, pemain di berbagai belahan dunia mengintelialisasikan citra Jepang sebagai negara yang canggih. Jepang memanfaatkan popularitas game melalui event e-sport, peluncuran pop-up store resmi, dan pembangunan theme park atau zona khusus bertema Nintendo dan Pokemon. Aktivitas ini menarik wisatawan untuk datang langsung ke Jepang, bermain dan berfoto di ruangan yang mirip dengan dunia game, sekaligus membeli merchandise resminya. Pengalaman semacam ini memperkuat hubungan emosional pemain dengan Japan brand.
Bagi banyak generasi muda, game justru menjadi pintu masuk pertama untuk mengenal Jepang. Kedekatan dengan karakter dan dunia pemain membuat mereka tertarik mengikuti anime, musik, hingga fashion Jepang, bahkan mempelajari sedikit bahasa Jepang dan bercita-cita mengunjungi negara asal game favorit mereka. Inilah yang menjadikan industri game sebagai salah satu instrumen soft power yang penting dalam diplomasi publik Jepang. Selanjutnya, fashion dan lifestyle Jepang. Fashion jalanan di kawasan Harajuku, Tokyo sering dipandang sebagai simbol kebebasan berekspresi dan kreativitas generasi muda di Jepang. Berbagai subculture fashion mulai dari gaya warna-warni yang ekstrim sampai perpaduan tradisional modern menciptakan citra Jepang sebagai ruang yang terbuka bagi eksperimen gaya. Citra ini menyebar ke Asia Timur melalui majalah fashion, media sosial, dan kehadiran brand Jepang di luar negeri, sehingga Harajuku menjadi rujukan penting bagi tren street fashion di kawasan. Di sisi lain, konsep kawaii atau imut lucu berkembang dari sekedar gaya gambar menjadi budaya visual dan gaya hidup global. Nuansa kawaii ini tampak pada desain pakaian, aksesoris, alat tulis, hingga interior kafe dan toko. Karakter populer seperti Hello Kitty, Kuromi, dan maskot lainnya digunakan dalam berbagai kolaborasi brand mulai dari kosmetik, pakaian, sampai produk makanan yang membuat citra Jepang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari konsumen di Asia Timur. Kehadiran gaya hidup Jepang juga terlihat dari menjamurnya kafe tematik, misalnya kafe karakter, kafe anime, atau kafe yang bergaya Jepang, serta butik fashion Jepang di kota-kota seperti Seoul, Taipei, dan berbagai kota besar di China dan Asia Tenggara. Event budaya urban bertema J-Culture yang menampilkan fashion show Harajuku Style, kompetisi cosplay, dan pameran produk Jepang menjadi sarana penting diplomasi budaya. Melalui pola konsumsi gaya hidup ini, Jepang memanfaatkan fashion dan lifestyle-nya sebagai bagian dari soft power yang memperkuat daya tarik negara di mata generasi muda Asia Timur. Selanjutnya, gastronomi Jepang. Gastronomi Jepang ini mulai dikenal luas di luar negeri sejak 1980 sampai 1990-an, ketika restoran sushi dan ramen bermunculan di kota-kota besar dunia dan Asia Timur. Dari situ muncullah istilah Japanese food boom. Banyak orang yang awalnya tidak terlalu mengenal Jepang justru mulai tertarik lewat makanan. Nyobain sushi, ramen, atau tempura menjadi pintu masuk untuk mengetahuinya lebih jauh tentang budaya, etika makanan, hingga gaya hidup masyarakat Jepang. Makanan seperti sushi, ramen, tempura, hidangan berbasis matcha, dan berbagai makanan jalanan kemudian dipromosikan bukan hanya sebagai menu enak, tapi juga relatif sehat, rapi, dan estetik. Restoran Jepang, festival kuliner, serta acara Japan Food Fair di berbagai negara berfungsi sebagai alat diplomasi kuliner. Lewat makanan, Jepang membangun citra sebagai negara yang mengutamakan kualitas bahan, keseimbangan gizi, dan keindahan penyajian. Pengakuan Wasoku sebagai warisan budaya yang diakui UNESCO semakin menguatkan posisi kuliner Jepang sebagai bagian penting dari warisan budaya dunia. Bukan sekedar tren sesaat, pengakuan ini sering dikutip dalam kampanye pariwisata dan materi promosi resmi Jepang, sehingga kuliner menjadi salah satu pilar soft power yang diakui secara internasional. Pemerintah Jepang dan pemerintah daerah memanfaatkan popularitas kuliner ini melalui program wisata kuliner, yaitu paket perjalanan yang mengajak turis mencicipi makanan khas di berbagai daerah, mengunjungi pasar ikan, atau mengikuti kelas memasak. Program seperti ini biasanya dikaitkan dengan strategi Cool Japan, karena menggabungkan promosi budaya tradisional, pariwisata, dan produk lokal. Dengan cara ini, gastronomi Jepang tidak hanya menghasilkan
devisa dari sektor restoran dan pariwisata, tapi juga memperkuat kedekatan emosional wisatawan dengan budaya Jepang secara keseluruhan. Selanjutnya, pengaruh diplomasi pop culture Jepang di Asia Timur. Di China, anime, manga, game, dan produk budaya Jepang lain memiliki basis penggemar yang besar, terutama di kalangan generasi muda. Walaupun hubungan politik kedua negara ini sering diwarnai ketegangan dan isu sejarah, budaya populer Jepang tetap dikonsumsi melalui platform streaming, event cosplay, dan penjualan merchandise. Jadi hal ini nunjukin bahwa diplomasi pop culture mampu menembus batas politik dan menjadi saluran people-to-people contact yang relatif lebih cair. Di Korea Selatan menjadi persaingan yang jelas antara Hallyu, J-culture, K-pop, dan K-drama mendominasi media global. Tetapi anime Jepang, game, dan beberapa produk J-pop tetap populer dan memiliki komunitas penggemarnya sendiri. Di sisi lain, terdapat juga kolaborasi, misalnya proyek musik atau program hiburan yang melibatkan artis Jepang dan Korea. Kondisi ini menggambarkan hubungan yang sekaligus kompetitif dan komplementer dalam bidang soft power. Di Taiwan sering disebut sebagai salah satu wilayah dengan penerimaan budaya Jepang yang paling tinggi di Asia Timur. Anime Jepang ditayangkan secara luas, J-pop dan idol group memiliki pasar yang solid, dan restoran serta produk kuliner Jepang yang sangat mudah ditemukan. Festival budaya Jepang dan event bertema anime dan J-culture rutin digelar dan mendapat sambutan positif. Situasi ini membuat diplomasi publik Jepang di Taiwan relatif lebih mudah karena pop culture Jepang sudah menjadi bagian dari keseharian banyak orang di Taiwan. Selanjutnya, dampak pop culture Jepang. Yang pertama, dampak sosial, yaitu budaya populer Jepang secara nyata meningkatkan minat belajar bahasa di Asia Timur. Banyak anak muda yang awalnya mengenal Jepang lewat anime, J-pop, atau game, kemudian mendaftar kursus bahasa Jepang, program pertukaran pelajar, atau beasiswa untuk studi di Jepang. Selain itu, komunitas cosplay, fandom idol, dan event lintas negara yang rutin digelar untuk memperkuat ikatan emosional. Penggemar bertemu untuk berbagi pengalaman dan membangun solidaritas lintas batas yang membuat citra Jepang lebih dekat dan akrab. Yang kedua, dampak ekonominya, yaitu secara ekonomi, fenomena seperti anime pilgrimage, yaitu kunjungan penggemar ke lokasi anime atau game, dan event seperti konser J-pop atau pembukaan theme park Nintendo menghasilkan pendapatan besar untuk sektor pariwisata, hotel, transportasi, dan riset lokal. Di sisi lain, ekspor konten dan produk industri kreatif Jepang, mulai dari lisensi anime, game, merchandise karakter, sampai franchise restoran ramen menjadi tulang punggung strategi Cool Japan untuk membuka pasar global. Lalu, yang ketiga, dampak politiknya, yaitu yang paling strategis adalah dampak politiknya ini. Diplomasi publik berbasis pop culture menciptakan people-to-people diplomasi yang mampu meredupkan ketegangan historis dengan Korea dan China. Generasi muda yang tumbuh dengan anime dan J-pop cenderung melihat Jepang lebih positif dibandingkan generasi sebelumnya. Keberhasilan soft power ini juga memperkuat posisi tawar Jepang dalam negosiasi regional, terutama soal kerjasama pendidikan, yaitu beasiswa, pariwisata, dan pertukaran budaya yang saling menguntungkan. Selanjutnya, tantangan dan kritik. Jepang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan pengaruh soft power-nya karena persaingan global dengan Korean Wave, yaitu K-pop dan K-drama yang sangat kuat, serta ekspansi budaya Tiongkok yang juga agresif dengan produk film, musik, dan program budaya massal. Hal ini memaksa Jepang untuk terus berinovasi dan memperbarui strategi diplomasi budayanya agar tetap relevan. Pada pandemi COVID-19, menghambat aktivitas budaya tatap muka seperti festival, konser, dan wisata budaya yang selama ini menjadi pilar diplomasi publik Jepang. Menanggapi ini, Jepang dan aktor terkait
harus beradaptasi lagi dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai alat utama untuk meneruskan penyebaran budaya dan menjaga ikatan dengan penggemar internasionalnya. Selanjutnya, kesimpulannya, Jepang berhasil memanfaatkan budaya populer seperti anime, J-pop, game, fashion, dan kuliner sebagai soft power yang efektif. Melalui elemen-elemen ini, Jepang membangun citra negara yang kreatif dan modern, namun tetap berakar pada tradisi sehingga memiliki daya tarik unik dibandingkan dengan negara Asia Timur lainnya. Diplomasi publik berbasis pop culture turut memperkuat hubungan masyarakat dan membuka peluang kerjasama baru. Meski Jepang menghadapi persaingan dari Korean Wave, pengaruh Tiongkok, dan warisan konflik historik. Melalui strategi nasional seperti Cool Japan, Jepang menempatkan posisi budaya sebagai kebijakan jangka panjang. Upaya ini membangun ekosistem industri kreatif, pariwisata, dan diplomasi publik yang saling mendukung untuk mempertahankan serta memperluas pengaruh strategisnya di kawasan Asia Timur. Lalu ini ada referensinya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.